Menjadi seorang pegulat WWE sudah dipastikan selalu bergelimang harta. Mereka dikontrak dengan gaji yang sangat besar dan memiliki kehidupan yang mewah. Namun ada juga pegulat yang sempat merasakan susahnya hidup dan kehilangan uang yang mereka dapatkan ketika bergulat alias bangkrut. Jadi kali ini saya akan membahas tentang 10 pegulat WWE yang sempat jatuh miskin. 10. Luna Vachon. Luna Vachon merupakan seorang pegulat WWE wanita yang sempat bertanding pada tahun 90-an. Dia dikenal karena penampilannya yang sangat nyentrik dan sempat bertanding di promosi terbesar pada masa itu, yakni di ECW dan WWE. Terus selama dia berkarir di WWE, Luna Vachon lebih sering dipakai sebagai seorang manajer. Sayangnya dia harus dipecat di awal tahun 2000 karena berbagai masalah di belakang layar. Lalu setelah dipecat, dirinya sempat bertanding di promosi gulat kecil-kecilan sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun di tahun 2007. Di masa pensiunnya itu, kehidupan Luna Vachon mulai menjadi sangatlah sulit. Dirinya sempat mengalami penyakit bipolar dan sudah terlibat perceraian sebanyak 3 kali. Sedihnya lagi, di tahun 2009, rumah Luna Vachon habis terbakar dan melenyapkan seluruh hartanya. Karena terbakar, dirinya mengalami kebangkrutan dan membuatnya pindah ke rumah orang tuanya. Dirinya juga sempat dibantu oleh Mick Foley untuk mengembalikan hartanya. Namun sayangnya, setahun kemudian, Luna Vachon sempat mengalami depresi dan dinyatakan meninggal dunia karena overdosis. 9. Lex Luger. Lex Luger merupakan seorang pegulat WWE yang pertama kali muncul di tahun 1993 sampai tahun 1995. Dirinya dikenal karena badannya yang sangat berotot dan penampilannya yang sangat menarik. Walaupun dirinya tidak terlalu berhasil di WWE, namun dia sempat sukses di promosi saingannya yang bernama WCW. Terus di kehidupan pribadinya, dia sempat menikah selama 2 kali. Istri keduanya juga merupakan seorang figur terkenal di dunia gulat yang bernama Miss Elizabeth. Mereka menikah pada tahun 1999. Sayangnya, di tahun 2003, Miss Elizabeth ditemukan meninggal dunia secara misterius. Luger yang menjadi saksi langsung dituduh sebagai pelaku di balik kematian istrinya. Namun setelah diselidiki, Miss Elizabeth meninggal disebabkan oleh overdosis. Karena memang tidak bersalah, Lex Luger sempat membayar uang yang sangat banyak kepada pengadilan untuk membersihkan namanya dan membuatnya bangkrut. Terus hari demi hari di tahun 2000-an, Lex Luger sering terlibat di berbagai macam masalah seperti kecanduan alkohol, menabrak seseorang dengan mobil, masuk penjara, dan cedera yang membuatnya lumpuh. Terus dia menghabiskan seluruh hartanya itu untuk mengatasi masalah dan membuatnya jatuh miskin di masa itu. Beruntungnya di era sekarang, Lex Luger direkrut oleh WWE untuk bekerja di belakang layar dan menjalani kehidupan yang baik. 8. Dynamite Kid. Dynamite Kid merupakan seorang pegulat asal Inggris yang bertanding di WWE pada tahun 1984. Dirinya sempat dijuluki sebagai salah satu pegulat terbaik dan sempat mempopulerkan gerakan yang bernama diving headbutt. Terus selama berkarir di WWE, Dynamite Kid sering kali menunjukkan skillnya yang keren dan memenangkan juara tag team sekali bersama British Bulldog. Tetapi karena dirinya merupakan sosok yang sangat problematik di kehidupan nyata, dirinya dipecat oleh WWE pada tahun 1988. Lalu setelah dipecat, Dynamite Kid memiliki banyak sekali masalah hidup. Dirinya sempat bercerai, kehilangan berat badan, bahkan dia juga lumpuh dan harus hidup dengan kursi roda pada tahun 1997. Dirinya lumpuh dikarenakan keseringan menggunakan gerakan diving headbutt. Sedihnya lagi adalah dia sempat mengalami stroke dan harus dirawat di rumah sakit pada tahun 2013. Hal itu membuat seluruh hartanya yang dia dapatkan selama bergulat digunakan untuk pengobatan dan membuatnya jatuh miskin di masa itu. Sayangnya, Dynamite Kid telah meninggal dunia pada tahun 2018 di usianya yang ke-60. 7. Joey Mercury. Joey Mercury merupakan pegulat yang pertama kali muncul di WWE pada tahun 2005. Selama berkarir, dirinya sempat membuat sebuah grup bersama Johnny Nitro dan Melina dan diberi nama sebagai MNM. Di grup itu, mereka sempat memenangkan juara tag team sebanyak 3 kali. Walaupun sudah pernah merasakan kesuksesan di WWE, namun Joey Mercury malah terkena sial karena cedera di bagian wajahnya setelah terkena tangga ketika bertanding. Lalu dirinya dibawa berobat dan absen selama beberapa minggu. Terus dirinya kembali bergulat menggunakan topeng dan luka di wajahnya masih terlihat. Joey Mercury menutupi kepedihan lukanya itu dengan painkiller atau obat pereda rasa sakit. Namun lama-kelamaan dirinya malah kecanduan obat painkiller tersebut.
Terus karena tidak terpakai lagi oleh WWE, Joey Mercury dipecat pada tahun 2007. Hal itu membuat kehidupannya semakin parah dan makin kecanduan obat-obatan terlarang. Bahkan saking parahnya, dirinya sempat jatuh miskin, bahkan hampir menjadi gelandangan karena seluruh hartanya habis untuk membeli obat-obatan. Sampai akhirnya si Empang membantu membayar tagihan dan membeli rumah untuk Joey Mercury. Bahkan si Empang juga mengajaknya untuk ke gaya hidup yang lebih baik dan membantu dia untuk kembali ke WWE sebagai pegulat sekaligus produser. 6. Perry Saturn. Perry Saturn merupakan pegulat WWE yang sempat eksis pada tahun 2000. Namun dia juga dikenal bahkan sukses saat bergulat di promosi saingan yakni di ECW dan WCW. Selama dia berkarir di WWE, Perry Saturn bisa dibilang hanya menjadi pegulat papan tengah ke bawah. Namun sayangnya dia dipecat pada tahun 2002. Lalu setelah dipecat, Perry Saturn sempat melakukan hal yang mulia pada tahun 2004. Dirinya di saat itu membantu seorang wanita yang disekap oleh dua pria. Namun ketika membantu, Perry Saturn malah terkena tembak di bagian lehernya dan di bagian bahunya. Tapi dirinya berhasil melawan dua pria itu dan membantu wanita yang disekap tadi. Namun karena ditembak, Perry Saturn bukannya berobat ke rumah sakit, tapi dia malah menggunakan painkiller dan obat-obatan terlarang lain untuk membantunya pulih. Dia menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk beli obat dan langsung bangkrut. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, Perry Saturn menghabiskan waktu selama bertahun-tahun menjadi gembel atau gelandangan. Beruntungnya, dia pun berhasil ditemukan dan muncul di media pada tahun 2009. 5. X-Pac. X-Pac merupakan seorang pegulat WWE yang sangatlah terkenal pada masa Attitude Era. Dirinya sempat bergabung ke grup populer yang bernama The Generation X dan NWO. Walaupun X-Pac merupakan pegulat penting di masa itu, namun ketika dia dipecat pada tahun 2002, dirinya sempat mengalami masa yang sulit dan jatuh miskin. Di masa itu, ketika dia dipecat, X-Pac seringkali terlibat masalah seperti perceraian, ditangkap polisi, cedera parah, dan yang paling fatal adalah kecanduan obat-obatan dan selalu keluar masuk ruang rehab. Demi membeli obat-obatan itu, X-Pac harus menggunakan uang yang dia dapatkan ketika bergulat dan membuatnya bangkrut. Karena jatuh miskin, dia pun menjadi depresi dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi beruntungnya, X-Pac memiliki teman yang membantunya dan memiliki kehidupan yang baik sekarang. 4. Jack the Snake Robert. Jack the Snake Robert merupakan pegulat yang bertanding di WWE pada tahun 80-an dan tahun 90-an. Dia dikenal karena menciptakan gerakan DDT dan selalu membawa ular ketika bertanding. Karena memang sangatlah terkenal di masa itu, Jack Robert bisa dibilang sebagai salah satu legenda di WWE dan menjadi pegulat yang berpengaruh di industri gulat profesional. Namun, walaupun dia bisa dibilang sebagai legenda, tetapi Jack Robert sempat mengalami masa yang sulit dalam kehidupannya. Contohnya seperti dirinya sempat mengalami cedera yang parah, trauma di masa lalu, dan yang paling fatal adalah kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol dalam dosis yang berat. Sehingga dia selalu menggunakan uangnya hanya untuk berobat dan membeli alkohol lagi. Karena masalah itu, Jack Robert sempat mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Beruntungnya, dia berhasil melawan kecanduan itu setelah dia mengikuti program rehab dan dibantu diajarkan hidup sehat bersama pegulat yang bernama DDP. Dia pun berhasil mengumpulkan uang lagi setelah muncul di berbagai acara gulat dan menikmati masa tuanya. 3. Scott Hall. Scott Hall merupakan pegulat yang sempat populer di tahun 90-an. Dia terkenal pada saat di WWE dengan nama Razor Ramon dan terkenal juga di WCW karena bergabung ke grup NWO. Walaupun dia bisa dibilang sebagai pegulat terkenal, namun dia sempat memiliki masalah yang besar yakni kecanduan minuman alkohol. Kecanduan itu juga bahkan dilakukannya ketika masih menjadi pegulat. Terus lama-kelamaan masalah itu semakin parah dan membuat tubuhnya selalu sakit. Selain tubuhnya yang sakit, Scott Hall juga sering bermasalah di kepolisian, sehingga dirinya selalu menghabiskan uang dari hasil bergulatnya untuk membeli alkohol, membayar denda, dan berobat ke dokter dengan tarif yang sangat mahal. Karena uangnya selalu digunakan untuk hal itu, Scott Hall sempat jatuh miskin dan mengalami kebangkrutan. Beruntungnya, dirinya sempat dibantu untuk rehab dan diajak untuk hidup sehat bersama pegulat yang bernama DDP. Dia juga sempat mendapatkan bantuan donasi dari para fans dan muncul lagi di WWE
di berbagai macam kesempatan. Sayangnya, dia telah meninggal di usianya yang ke-63 pada tahun 2022. 2. Ric Flair. Ric Flair merupakan seorang pegulat legendaris yang sempat bertanding di semua promosi terbesar di seluruh dunia. Dia juga sudah bertanding selama bertahun-tahun dan memenangkan banyak gelar juara. Terus selama dia berkarir, Ric Flair memiliki karakter sebagai pria yang kaya, arogan, dan selalu terlihat mewah. Namun di balik itu semua, dirinya sempat mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Penyebab bangkrutnya itu ada banyak. Contohnya seperti selalu menghabiskan duitnya dengan hal yang tidak jelas, membayar kehidupan mantan istrinya setelah bercerai selama berbulan-bulan, dan gagal ketika melakukan bisnis investasi dan membuatnya hidup dengan banyak hutang. Terus tak cukup sampai di situ, Ric Flair juga sempat tidak membayar pajak selama bertahun-tahun ketika menjadi pegulat, sehingga penghasilannya selama dia berkarir disita oleh pihak perpajakan dan membuatnya bangkrut. Beruntungnya, dia dibantu oleh Vince McMahon dengan meminjam uangnya dan sempat muncul di berbagai acara gulat lain untuk mendapatkan penghasilan. Terus sekarang dirinya hidup dengan bergelimang harta dan memiliki banyak bisnis. 1. Batista. Batista merupakan seorang pegulat WWE yang sangatlah terkenal pada tahun 2000-an. Dirinya seringkali memenangkan gelar juara dan dikenal karena keganasannya ketika bertanding. Walaupun Batista merupakan pegulat yang terbilang cukup sukses, namun dirinya sempat jatuh miskin ketika dia keluar dari WWE di tahun 2010. Setelah dia keluar, Batista sempat mencoba berbagai macam pekerjaan baru. Contohnya seperti menjadi aktor dan petarung MMA. Namun karena filmnya yang terbilang kurang laku dan MMA bukanlah tempatnya, Batista menganggur selama 3 tahun. Selama dia menganggur, dirinya hanya menggunakan uang yang didapatkannya ketika di WWE dan tidak mendapatkan penghasilan dari manapun. Hal itu membuat kehidupannya menjadi susah dan jatuh miskin. Beruntungnya di tahun 2013, Batista terpilih untuk memerankan karakter film Marvel yang bernama Drax. Terus setahun kemudian, dia juga kembali ke WWE dan bergulat di pertandingan besar. Hal itu membuat kehidupannya kembali lagi dan dia juga sudah menjadi legenda gulat sekaligus aktor yang sangat populer. Jadi, itu ada 10 pegulat WWE yang sempat jatuh miskin. Pegulat manakah yang paling parah? Atau ada pegulat lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.